Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Sahibul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Jajang Mulyana, mahasiswa S2 dengan NIM 22590600009, prodi IAT Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 2A, dengan mata kuliah studi naskah tafsir. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya dalam menafsirkan Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Aqq dalam kitabnya Usul Tafsir wa Qawaiduhu. Beliau menuturkan bahwa inna min awliyatis syuruti allati yajibu ala mufassir atatafaffara bih wa ayakuna multaziman bima qadamnahu fi basi ahsani turuqit tafsiri allati tatalakhasa ma'nan bima yali. Qala al-Hafidz Asy-Syuyuti fi kitabihi Al-Itqan, qala al-ulama'u man arada tafsirul kitabi al-azizi talabahu awalan minal Qur'an bima ajmala minhu fi makanin faqad fusira fi maudi akhar wa man tasara fi makanin faqad busita fi maudi akhar minhu fa inna ahyahu dalika talabahu minas sunnati fa inna syarihatul lil qur'ani wa mudihatin lah wa qad qala Asy-Syafi'i radhiyallahu an qulu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma fahimuhu minal Qur'ani fa in lam yajidhu minas sunnati wa raja ila aqwali sahabati fa innahum adri bidalik lima syahidu min qara'ini wa ahwali indan nujuli wa limahtasu bihi minal fahmi at-tami wal alimi as-salih as-sahihi wal amali as-salihi fa illam yajidhu fi aqwalihi talabahu min aqwali at-tabi'in fa inna lam yajidhu indahum fayatlubuhu minal lughatil arabiyyah fa innal qur'ana nazala bilisani arabiyyun mubin. Wa bada hadhihi lamhatil mu'ajjijah an ahsanit turuqis tafsiri nati li ma'rifati syurutil mufassir allati wada'ahal ulama'u liman arada tafsirul qur'ana li alla yajtari ala taqwili fil qur'ani man laisa ahlan bidalik lianna hadhihi syurut hiya allati ta'samul mufassiru min muqu'i fi khatil khata'i wa tasmu min qawli ala Allahi bi ghairi ilm. Jadi Imam Khalid Abdul Rahman Al-Aqq dia menuturkan bahwa syarat-syarat mufassir sesungguhnya di antara syarat-syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang mufassir adalah hendaklah ia berpegang teguh dengan apa yang telah kami paparkan dalam pembahasan metode terbaik dalam tafsir, yang dapat ringkas kata beliau sebagai berikut. Al-Hafidz Asy-Syuyuti berkata dalam kitab Al-Itqan, para ulama berkata, barang siapa yang ingin menafsirkan Al-Quran, menafsirkan kitab Allah yang mulia, kata beliau, hendaklah pertama kali mencarikannya dari Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Yang disebut secara ringkas di satu tempat, maka
telah dijelaskan secara rinci di tempat yang lain. Dan apa yang diringkas di suatu tempat, maka telah diuraikan di tempat yang lain. Jika tidak menemukannya, hendaklah mencari dari sunnah, karena sunnah adalah penjelas dan pengurai dalam atau pengurai bagi Al-Quran. Dan Imam Syafi'i berkata, semua yang dihukumi oleh Rasulullah adalah berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Jika tidak menemukan dalam sunnah, hendaklah merujuk kepada perkataan para sahabat, karena mereka lebih mengetahuinya, sebab mereka menyaksikan sendiri berbagai konteks keadaan ketika ayat-ayat itu turun. Dan mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang benar, serta amal yang soleh. Jika tidak menemukannya dalam perkataan mereka, hendaklah mencarinya dari perkataan para tabi'in. Siapa tabi'in? Ya kan? Yaitu orang yang setelah Nabi. Jika tidak menemukan di sana, hendaklah mencarinya dari bahasa Arab, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi setelah gambaran singkat metode terbaik dalam tafsir, kita membahas syarat-syarat mufasir yang ditetapkan oleh para ulama bagi siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran, agar tidak sembarangan berani berbicara tentang Al-Quran, baik mereka yang tidak layak bagi mereka yang tidak layak untuk itu. Karena syarat-syarat inilah yang akan menjaga mufasir atau seorang penafsir dari jatuh ke dalam kesalahan, dan menjaga dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sahibul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus ditempuh atau diumpuni atau dimiliki oleh seorang mufasir. Kata beliau adalah syurutul mufasir wahia khamsatu asar syaratan. Jadi ada 15 syarat. Al-awwal ayakuna aliman bil hadis asy-syarif. Asani ayakuna aliman bil lughah. As-salisu ayakuna aliman bin nahwi. Ar-rabi'u ayakuna aliman bi syarfi. Al-khamisu al-istiqaq. As-sadisu was-sabi'u was-saminu ayakuna aliman bil balaghah. At-tasi'u ayakuna aliman bil qiraah. Al-ashiru ayakuna aliman bi usuluddin wa huwa ilmu tauhid. Al-hadi asar ayakuna aliman bi usul fikih. As-sani ashar ayakuna aliman bi asbabin nujul. As-salisu asar ayakuna aliman bil qasas. Ar-rabi asar ayakuna aliman bin nasi wal mansukh. Al-khamisu asar ayakuna aliman bima ya'lam. Jadi sahibul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Khalid Abdurrahman Al-Aqd juga menyebutkan syarat-syarat mufasir. Itu ada jumlahnya, ada 15. Yang pertama, hendaklah ia menguasai ilmu hadis syarif. Yang kedua, hendaknya ia menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya ia menguasai ilmu nahwu atau sintaksis atau tata bahasa Arab. Yang keempat, hendaklah ia menguasai ilmu syaraf atau morfologi. Yang kelima, ilmu istiqaq atau derivasi kata atau asal kata. Yang keenam, ketujuh dan kedelapan, hendaklah ia menguasai ilmu balaghah dengan ketiga cabangnya, yaitu al-ma'ani, al-bayan, dan badi. Adapun yang kesembilan, hendaklah ia menguasai ilmu Al-Quran atau ilmu bacaan Al-Quran atau qiraah. Lalu yang kesembilan yaitu adalah kesembilan, jadi ya hendaklah itu menguasai qiraah. Lalu yang ke-10 adalah hendaklah ia menguasai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Yang ke-11, hendaklah ia menguasai ilmu usul fikih.
ke-12, hendaklah ia menguasai ilmu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Yang ke-13, hendaklah menguasai ilmu qasas atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang ke-14, yaitu hendaklah ia menguasai ilmu nasikh wal mansukh atau yang dihapus dan yang menghapus dan yang dihapus. Dan yang kelima adalah ke-15 yang terakhir adalah hendaklah ia mengamalkan apa yang ia ketahui. Sehingga darinya ada terlahir ilmu muhibah, ilmu pemberian karunia Allah. Ilmu ini diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Abu Nuaim meriwayatkan, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang belum ia ketahui. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang diringkas di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, karangan daripada Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq. Beliau menyebutkan ya 15 di kitab ini. Adapun kalau menurut Profesor Badru Zaman, beliau menyampaikan bahwa 15 ini adalah minimal, karena ada disiplin-disiplin ilmu yang harus didapatkan, diperoleh oleh atau dimiliki oleh para mufasir, agar dalam penafsirannya itu menjadi penafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran semuanya. Nanti kami akan demikian, sekian yang saya sampaikan, semoga ada bermanfaat. Nanti kembali lagi di channel berikutnya untuk menjelaskan tentang adab-adab bagaimana mufasir mentafsirkan Al-Quran. Wallahumma fiqh ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.